Dengan uang 300.000 kita bisa beli salah satu dari barang berikut ini, yaitu blender, magicom, air fryer, wajan, hingga coffee maker. Bahkan dengan uang 300.000 kita bisa nraktir kawan-kawan kita 30 bungkus mie ayam, atau 15 bungkus bakso urat, hingga 1 bungkus pizza limosin kayak gini. Tapi percaya nggak sih kalau uang 300 ini bisa buat rakit PC kere hoho hihe? Nggak percaya? Yakin. Pokoknya tonton aja sampai selesai. Dengan uang 300.000 dapat part yang model bagaimana. Pertama sebagai komponen utama yaitu motherboard, prosesor, RAM, dan juga heatsink. Ini saya udah dapat paket lengkap, jadi paketan ini nggak dipisah-pisah. Jadi untuk harga paket lengkap ini harganya Rp160.000. Berikut dengan prosesor Ki 9400, RAM 4GB 1060 MHz, dan juga heatsink. Jadi tinggal pakai aja untuk komponen ini. Berikutnya untuk PSU, saya dapat PSU Varo harga Rp50.000 aja. Dan ini PSU low end, jadi nggak saya rekomendasikan untuk rakit PC kali ini. Kemudian untuk harddisk ada 250GB SATA dari merek Seagate. Harddisk ini menurut saya lebih dari cukup ya kalau untuk kebutuhan game-game ringan ataupun cuman browsing-browsing doang. Kemudian untuk casing PC, ini casing PC bekas ini saya dapetin di 80.000, dan saya beli casing PC bekas ini secara offline ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari casing PC silahkan hunting di marketplace ataupun di grup-grup Facebook gitu. Saya dapetin ini dari grup Facebook, dan ya menurut saya worth it lah ya untuk casing seperti ini. Sebenarnya pas beli itu ada kipas bawaan dengan diameter 8 cm, dan di sini juga di sampingnya ada slot buat fan juga. Jadi saya tambahin fan bekas saya yang diameternya 12 cm warna hijau gitu ya. Kelihatan agak berdebu karena memang bekas digunakan sebelum. Dan berikut adalah invoice secara keseluruhan rakit PC kali ini. Dengan uang 320.000 belum termasuk ongkir ya, kita udah bisa ngerakit PC sendiri. Sebelum memulai rakit PC, terutama kalau kita beli part-part second, hal yang perlu pertama kali diperhatikan adalah bautnya ya. Di sini kalian teman-teman harus beli baut dudukan motherboard dan juga baut motherboardnya. Karena biasanya kalau untuk casing second itu belum termasuk baut dudukan dan juga baut motherboardnya. Untuk di marketplace sendiri harganya cukup murah, under 1000-an per PCS-nya. Oke, jadi yang pertama kali saya lakukan adalah memasang power supply. Setelah power supply terpasang, saya kencangkan power supply menggunakan baut ya. Baut ini juga sama yang digunakan untuk harddisk 3.5. Jadi harddisk dan juga power supply itu menggunakan baut yang sama. Setelah power supply terpasang, part berikutnya adalah paket motherboard yang meliputi RAM, prosesor, dan heatsink yang dikencangkan menggunakan baut motherboard. Nah, ini saya kencangkan baut motherboard ini di setiap sisinya yang terpasang langsung ke baut dudukan motherboard. Jadi setelah dikencangkan seperti ini, motherboard ini akan terpasang di casing dengan kuat ya. Nah, bisa 3 atau 4 motherboard saja. Setelah terpasang, kita colokkan pin 24, kabel pin 24 dari power supply, dan juga pin dari CPU. Karena pin dari CPU ini terhalang oleh kipas, jadi saya cabut dulu, saya pasangkan pin, dan kemudian saya pasangkan lagi kipas 8 cm ini. Oke, dikencangkan juga menggunakan baut fan casing ya untuk kipas kayak gini. Dan setelah terpasang seperti ini, berikutnya adalah harddisk. Harddisk di samping kanan casing, dan saya gunakan baut harddisk ini sama yang saya gunakan dengan baut yang digunakan oleh power supply. Jadi dikencangkan, setelah dikencangkan seperti ini, baru kita pasangkan kabel SATA yang dicolokkan ke motherboard dan juga ke harddisk, serta kabel powernya ya, power dari power supply yang dicolokkan ke harddisk ini. Nah, berikutnya adalah front panel. Nah, terakhir pasangkan kabel front panel. Kalau bingung bisa cek dokumentasi motherboard atau ikuti gambar yang saya masukkan ini. Setelah front panel terpasang, baru kita colokkan kabel-kabel lainnya seperti kabel Molex dan juga kabel USB maupun kabel
audio ya, kabel audio dari si casing ini. Jadi dari colokan depan bisa kita colokan langsung tanpa kita menyolokkan USB di colokan belakang atau colokan motherboard. Setelah itu tinggal ditutup aja casingnya dan siap digunakan. Sebelum masuk ke pengujian browsing, kita cek terlebih dahulu skor prosesor kita di Cinebench. Nah, kalau lihat di sini skornya sedikit lebih baik dari Core i5 5300. i5 5300U ini adalah prosesor laptop yang hemat daya, dan Ki 9400 ini punya skor setengah dari i5 generasi ketiga yang ada di atasnya, guys ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji browsing. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa smooth PC ini ketika digunakan browsingan. Mengingat PC ini tanpa VGA ya, jadi pasti ada keterbatasan ketika bermain game atau render video. Tentunya, PC ini harus bisa maksimal dalam mengerjakan tugas yang didapat dari website atau sekedar untuk entertainment saja. Di sini tadi pertama saya sudah browsing berita dan smooth ya, dan setelah browsing berita saya langsung masuk ke TikTok. Saya coba scroll video dan TikTok, menurut saya nggak ada masalah sama sekali, bisa dikatakan lancar. Setelah TikTok saya nyoba masuk Instagram, scroll Instagram, dan menurut saya ini juga masih termasuk lancar, nggak ada stuttering, nggak ada nge-lag, dan nggak ada videonya itu terjeda atau gimana gitu, nggak ada permasalahan lah ya pokoknya untuk scroll Instagram maupun explore Instagram. Setelah itu saya coba buat nonton YouTube 1080p, dan ini saya pakai sampel video saya sendiri pakai 1080p 60 fps ya, dan saya full screen. Biasanya kalau misal di YouTube itu permasalahannya itu nge-lag karena memorinya nggak cukup. Dan setelah YouTube nggak ada masalah, saya coba masuk Facebook. Di sini saya juga coba scroll feed, juga scroll video yang ada di Facebook. Sama dengan YouTube, Instagram, TikTok, dan juga browsing untuk berita tadi. Di sini saya buka Facebook itu smooth, nggak ada masalah sama sekali. Jadi bisa dikatakan PC ini bisa optimal ya ketika digunakan untuk browsingan doang. Game pertama yang akan kita uji di PC kita kali ini adalah PES 2006 dengan settingan 720p dan juga presetnya low semua. Di sini menurut saya bisa dikatakan lancar, hanya saja pas waktu deket kiper itu kayak yang agak nge-lag sedikit, tapi menurut saya nggak begitu mengganggu guys ya. Overall secara keseluruhan game ini bisa dikatakan sangat lancar untuk spesifikasi Ki 9400. Pengujian berikutnya adalah game host. Nah, untuk grafisnya dari game host ini menurut saya nggak perlu diotak-atik lagi, karena untuk game host ini sebagian besar game-game yang ada di game host itu game-game ringan semua, dan ini saya nggak uji semuanya ya karena di game host itu banyak banget gamenya, jadi menurut saya nggak bisa dilakukan pengujian secara keseluruhan. Tapi di sini saya pengujian beberapa game aja, termasuk game tembak-tembakan ini, dan juga nanti ada game Feeding Frenzy. Terus juga setelah Feeding Frenzy saya ngetes game Zuma. Dan ketiganya dari game-game yang sudah saya tes tersebut berjalan dengan sangat lancar, smooth banget, gak ada permasalahan sama sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan mau punya rakitan PC gak ada VGA-nya, menurut saya lebih baik install game host aja.
Untuk pengujian berikutnya adalah game strategi, dan ini adalah game yang cukup populer pada zamannya. Ini adalah game Stronghold Crusader HD dan saya menggunakan settingan ini 1080p, presetnya high, dan kalau dilihat di sini menurut saya sangat lancar sekali, nggak ada permasalahan. Juga kalau dilihat di sini pas lagi fighting itu juga nggak ada permasalahan sama sekali, fighting maupun lagi ngatur kota itu nggak ada permasalahan. Dan ini untuk game ini bisa dikatakan sangat lancar untuk komputer yang nggak ada VGA-nya. Buat teman-teman yang suka strategi selain Age of Empire, teman-teman bisa coba Stronghold Crusader HD ini buat dimainin di PC yang tanpa VGA, karena ini nggak ada permasalahan dan bisa dikatakan lancar. Berikutnya adalah game Far Cry 720p dengan settingan low. Game ini adalah game petualangan yang menurut saya layak banget dicoba buat PC low end. Dan juga ini saya menggunakan settingan low, paling rendah ini 720p settingan low. Dan pas nggak ada objek yang bergerak itu sampai ratusan fps. Ketika ketemu musuh atau ketemu objek yang bergerak itu drop sampai 30-40 fps, yang menurut saya masih playable banget untuk kelas PC kere-hore kayak gini. Ya apa yang bisa diharapin ya dengan PC budget 300.000 dengan spesifikasi yang apa adanya selain menerima kenyataan main game di 30-an fps. Tapi gak perlu khawatir, untuk game 30 fps masih bener layak buat dimainkan kok. Buat teman-teman yang udah sering banget kerentalan pasti udah gak asing dengan game ini ya. Ini adalah GTA San Andreas dengan settingan 640p dan juga grafiknya low. Menurut saya ini bisa dikatakan lancar ketika pakai sepeda maupun ketika bawa mobil, dan tembak-tembakan itu gak ada masalah sama sekali. Ya walaupun kita harus sadar diri dengan situasi resolusi yang sangat-sangat rendah di bawah 720p kalau pengen main gamenya lancar. Kecuali kalau misalkan kita naikin ke 720p bisa dapet 30-an 20 fps ya. Ini saya nggak muncul ya fps monitornya, jadi nggak bisa nampilin seberapa banyak fps yang kita dapetin. Tapi dari video yang dilihat ini bisa dikatakan bahwa game ini sangat lancar. Berikutnya kita tes salah satu game balap terbaik, yaitu Need for Speed Most Wanted. Nah buat teman-teman yang suka ngerental pasti juga udah nggak asing sama game ini. Saya pakai settingan sama kayak GTA tadi, yaitu 640p dengan preset grafiknya low. Kalau dilihat pas menu itu lancar banget, tembus 90-100 fps, tapi pas main itu sampai 40 fps, bahkan terjun ke 30 fps. Ya menurut saya wajar-wajar aja, karena memang game ini juga kalau misalkan di settingan high perlu VGA yang agak lumayan. Nah, kalau dilihat di sini ya 30, 40, 50 fps itu ya menurut saya masih playable lah ya. Jadi ya dibikin asik aja, disesuaikan aja dengan spesifikasi yang kita miliki. Nah berikutnya ada game PB nih. Ini buat teman-teman yang suka ke warnet ya pasti udah paham betul dengan game ini, alurnya kayak gimana, gameplaynya kayak gimana, pasti udah paham banget lah ya. Ini game Point Blank. Saya pakai settingan 720p settingan low. Pas di menu juga udah berat banget loh ini. Pas main game ini juga saya maksain main game ngelawan AI.
ngelawan AI juga cuman 30-an FPS, bahkan sampai tembus 20-an, 25, 28-an FPS. Menurut saya untuk game kompetitif ini bener-bener gak layak banget, gak playable lah ya, gak nyaman ya. Kalau misalkan kita lagi main terus ngelak kayak gini tiba-tiba kan di headset kan gak nyaman juga. Jadi lebih baik kalau bener-bener pengen main game point blank, saran saya beli aja PGA yang harganya 100-200 ribuan, itu udah cukup banget buat mainin game ini, apalagi untuk settingan low ya. Jadi ya menurut saya untuk game ini sangat tidak layak untuk dimainkan. Berikutnya adalah game Alien Shooter. Ini adalah game yang menurut saya lumayan asik karena kita kalau dilihat dari gameplaynya ini kameranya dari atas, terus kita ngarahkan pakai kursor si crosshairnya ini. Setelah itu kita ngebasmi alien dan menurut saya ini cukup lancar, 60-an fps dengan settingan 720p dan juga low. Berikutnya ada game Medal of Honor Warchest. Ini pakai settingan 640p dan juga preset grafiknya low. Untuk game ini menurut saya lancar pas lagi jalan-jalan maupun lagi nembak-nembak, itu nggak ada permasalahan sama sekali. Dan game ini bertemakan Perang Dunia Kedua, dimana kita di sini bermain melawan negara Jerman gitu ya. Terus di sini juga untuk gameplaynya sendiri tipenya itu first person shooter, yang dimana kameranya ini ada di belakang senjata. Jadi buat teman-teman yang suka game FPS kayak gini, game Medal of Honor Warchest ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang punya spek PC low terus pengen mainin game FPS bertemakan perang. Berikutnya ada game Doom 64 dengan settingan 640p low. Menurut saya ini bisa dikatakan agak berat ya, walaupun grafiknya kayak gini nggak bisa tembus 60-an fps, cuman 30-40-an fps doang. Tapi menurut saya kalau dilihat ini bisa dikatakan playable banget buat game pertama ya dari game Doom, yaitu game Doom 64. Next ada game Max Payne dengan settingan 720p dan juga preset low. Game ini adalah game third person shooter atau game TPS yang temanya berpetualangan ya. Game ini yang bikin asik itu kita bisa kayak The Matrix, jadi bisa di slow motion pas mau nembak. Nah, untuk gameplaynya sendiri bisa dikatakan cukup lancar, walaupun kadang ada beberapa hal yang bikin game ini nggak nyaman, bikin drop FPS gitu. Tapi menurut saya masih bisa diandalkan ya untuk mainin game ini di spesifikasi yang ala kadarnya.
Oke, untuk uji daya kali ini saya ambil watt tertinggi. Watt tertingginya adalah 108 watt dikali pemakaian 2 jam. Nah, pemakaian 2 jam ini dibagi 1000 dapat 0,216 kW per jam. 0,216 kW per jam dikali 30 hari pemakaian sama dengan 6,48 kW per jam. 6,48 kW per jam dikali biaya listrik yang dayanya 1300 yaitu Rp1.440. Totalnya dalam 1 bulan dalam 2 jam pemakaian full load PC ini menghabiskan biaya Rp9.331 saja. Opsi upgrade. Saya jelaskan sedikit untuk opsi upgrade ini adalah pilihan part berdasarkan pada data atau preferensi pribadi. Kalau punya opsi sendiri, teman-teman bisa suarakan melalui kolom komentar. Untuk upgrade ini tidak mencakup motherboard karena sudah pasti akan mengganti keseluruhan part yang ada. Kita mulai dari CPU. Untuk Ki 9400 ini udah lebih dari cukup. Untuk versi upgrade-nya sendiri ada quad-core paling tinggi di G41 yaitu Ki 9650. Tapi setelah dibandingkan Ki 9650 ini hanya terpaut 10% saja. Jadi saya putuskan untuk tidak mengupgrade CPU yang satu ini. Berikutnya karena kita nggak punya VGA, jadi wajib banget kita beli VGA berdasarkan data dari bottleneck kalkulator. VGA GTX 750 non Ti ini layak bersanding dengan Ki 9400. Di harga 5.900.000 dan tentunya second, kita udah bisa dapetin VGA ini. Setelah VGA ada opsi untuk upgrade RAM menjadi 8GB atau 2x4 GB dengan budget 100.000 kita udah bisa dapetin 4x2GB DDR3 dan pastikan juga kecepatannya 1060. Next, biar booting dan pengalaman kita menggunakan komputer ini makin was-was, saya sarankan untuk beli SSD. SSD yang saya sarankan adalah SSD adapter 120GB yang harga saatnya ini adalah Rp218.000. Terakhir yang gak kalah penting adalah power supply. Opsi upgrade kali ini kita wajib beli power supply baru dengan nama First Player Blackstar 500W. Dengan harga Rp462.000 kita udah bisa dapetin PSU yang lumayan bagus buat ngangkat spek ini. Dan ini adalah keseluruhan biaya upgrade jika teman-teman mengikuti saran dari saya. Tentunya yang namanya upgrade tidak bersifat absolut ya. Teman-teman tetap bisa custom sendiri mau upgrade ke part yang kayak gimana dan tentunya ada perbedaan harga dari yang saya sarankan ini. Semuanya total Rp1.370.000. Pokoknya mau ngikut saran saya ya boleh, enggak juga boleh, atau punya saran lain tinggalkan di kolom komentar. Jadi kesimpulannya untuk PC 300.000 ini nggak buruk-buruk amat, masih bisa diandelin buat browsingan, entertainment, dan mainin game-game ringan. Buat teman-teman yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, kalau ada masukan tinggalkan di kolom komentar.